Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar saya kali ini. Perkenalkan, saya Faiz Abdullah Firmansyah, mahasiswa dari program MSIB BSI Academy pada batch 7 di bidang cyber security. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metodologi hacking aplikasi web. Berikut ini topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, jadi footprinting infrastruktur web ini merupakan tahapan dalam hacking aplikasi web. Nah, tahapan ini itu membantu penyerang untuk memilih korban dan mengidentifikasi kerentanan aplikasi web. Nah, pada tahapan ini itu ada ada 4 hal umum yang biasa dilakukan. Yang pertama itu penemuan atau pencarian server yang biasa disebut itu server discovery. Lalu yang kedua, penemuan atau pencarian layanan yang biasa disebut service discovery. Lalu ada mengidentifikasi server atau yang biasa disebut server identification. Lalu ada penemuan atau pencarian konten tersembunyi atau yang biasa disebut hidden content discovery. Nah, server discovery ini memberikan informasi tentang lokasi-lokasi server dan memastikan bahwa target tersebut itu ada. Nah, proses ini dilakukan dalam proses yang dilakukan dalam server discovery ini di antaranya itu whois lookup yang memberikan informasi IP address server web dan nama atau domain servernya. Tools yang biasa digunakan itu whois atau whois.net dan juga DNS-Stuff.net dan lain-lain lagi. Selanjutnya itu ada DNS interrogation, memberikan informasi IP address dan juga nama servernya. Tools yang biasa digunakan itu NSLOOKUP, DNS enum, DNS recon, dan lain-lain. Lalu service discovery ini memberikan informasi tentang layanan web dan juga layanan lainnya yang sedang berjalan atau aktif pada target servernya. Nah, proses ini tuh biasanya disebut port scanning. Nah, port scanning ini memberikan informasi layanan service yang aktif di target di internet. Tools yang biasa digunakan untuk port scanning itu contohnya Zenmap atau Nmap, lalu ada Mascan, dan lain-lainnya lagi. Selanjutnya ada service identification. Nah, mendapatkan informasi terkait karakteristik target server seperti jenis produk dan juga versi server, lalu protokol dan modul atau infrastruktur terkait seperti firewall dan sebagainya. Nah, untuk tools yang bisa digunakan itu Telnet, NC, WhatWeb, Crawl, dan lain-lain lagi. Selanjutnya ada hidden content discovery. Jadi ini menemukan konten yang tersembunyi atau yang tidak terlihat secara langsung. Jadi seperti backup file atau konfigurasi yang sifatnya itu sensitif. Nah, proses yang dilakukan ini tuh disebut web spattering. Dan untuk tools-nya itu bisa menggunakan Burpsuite, Dearbuster, Dirp, OpenDoor, WaspZap, WebScarab, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada mengidentifikasi dan menyerang server web. Nah, jadi setelah mengidentifikasi server web, kita melakukan scanning atau scanning pemindaian untuk kerentanan yang telah diketahui. Lalu dengan menggunakan web server vulnerability scanner seperti contohnya itu Nikto, Nmap, Nexus, dan sebagainya. Lalu serangan yang dilakukan pada pada server web itu bisa berupa brute force atau penyerangan kerentanan server web yang lain lagi. Selanjutnya sini ada menganalisis aplikasi web. Jadi menganalisis aplikasi web ini
menganalisis fungsionalitas dan juga teknologi aplikasi web untuk mengidentifikasikan permukaan serangan yang terekspos. Yang pertama itu ada mengidentifikasi titik masuk untuk input pengguna, jadi ini melakukan tinjauan permintaan HTTP yang dihasilkan untuk mengidentifikasi titik masuk input pengguna. Lalu mengidentifikasi teknologi sisi server. Ini tuh fingerprint teknologi yang aktif seperti menggunakan berbagai teknik fingerprint seperti HTTP fingerprinting. Lalu ada mengidentifikasi fungsionalitas sisi server, mengamati aplikasi yang diungkapkan kepada klien untuk mengidentifikasi struktur dan juga fungsionalitas di sisi server. Lalu ada memetakan permukaan serangan, mengidentifikasi berbagai permukaan serangan yang ditemukan oleh aplikasi dan kerentanan terkait masing-masingnya. Nah, di sini pertama itu ada mengidentifikasi titik masuk input pengguna. Jadi seperti memeriksa URL, HTTP header, parameter string, query, data post, dan cookie untuk menentukan semua field input pengguna. Nah, terus mengidentifikasi parameter HTTP header yang dapat diproses oleh aplikasi sebagai input pengguna, seperti contohnya itu user agent, lalu referrer, accept language, dan juga host headers. Lalu menentukan teknik penyandian URL dan tindakan enkripsi lainnya yang diterapkan untuk mengamankan lalu lintas seperti SSL. Nah, dalam proses ini, tools yang biasa digunakan itu Curl, Burpsuite, WhatsApp, dan WebScale. Selanjutnya ini ada mengidentifikasi teknologi sisi server. Melakukan sidik jari server yang terperinci, menganalisis header HTTP dan kode sumber HTML untuk mengidentifikasi teknologi sisi server, lalu memeriksa URL untuk ekstensi file, directory, dan informasi identifikasi lainnya. Lalu ada memeriksa pesan pada halaman kesalahan atau error page. Lalu ada memeriksa token sesi atau session token. Lalu dalam proses ini tuh biasa digunakan tools yang biasa digunakan itu Curl, Burpsuite, dan sebagainya. Bentar. Maaf. Oke. Selanjutnya ada mengidentifikasi fungsionalitas di server. Seperti memeriksa sumber halaman, URL, dan menebak atau membuat perkiraan untuk menemukan struktur internal dan fungsionalitas aplikasi web. Nah, pada gambar ini dapat dikategorikan di sini itu merupakan SSL-nya. Lalu ini ASPX ini merupakan ASPX platformnya. Lalu start date, end date, dan juga show by name ini merupakan database kolom yang ada backend. Lalu memetakan permukaan serangan. Nah, pada gambar ini tuh terdapat dua kolom, yang dimana kolom pertama ini terdapat merupakan informasi. Lalu di sini ada kolom kedua ini merupakan attack atau serangan yang bisa terjadi berdasarkan informasi ini. Lanjut menyerang mekanisme autentikasi. Jadi penyerang itu bisa mengeksploitasi kelemahan desain dan implementasi dalam aplikasi web, seperti kegagalan untuk memeriksa kekuatan kata sandi atau transportasi kredensial yang tidak aman untuk melewati mekanisme autentikasi. Contoh bentuk serangannya itu seperti username enumeration, password attack, session attack, dan juga cookie exploitation. Nah, untuk username enumeration ini, jadi jika kesalahan login menyatakan bagian mana dari nama pengguna, user VM,
Dan kata sandi yang salah, menebak nama pengguna aplikasi menggunakan metode trial and error. Ya, ada beberapa aplikasi secara otomatis itu menghasilkan nama akun pengguna berdasarkan urutan, seperti contohnya itu user 1, user 2, dan lain-lain. Dan penyerang itu bisa menentukan urutan dan melakukan enumerasi nama pengguna yang valid. Nah, sebagai catatan, di sini enumerasi nama pengguna dari pesan kesalahan verbose akan gagal jika aplikasi menerapkan kebijakan penguncian akun, yaitu mengunci akun setelah sejumlah upaya login yang gagal. Jadi mungkin ada biasanya itu setelah 3 kali kesalahan login, nanti akan muncul peringatan penguncian akun yang harus dibuka melalui email pengguna asli. Selanjutnya ada password attacks. Eksploitasi fungsionalitas password seperti perubahan password, lalu pemulihan password, dan juga eksploitasi remember me itu. Lalu menebak password seperti menyediakan password list. Jadi penyerang itu membuat daftar password yang umumnya itu digunakan sebagai kata sandi pengguna, seperti contohnya misal admin atau password. Lalu ada password dictionary. Jadi penyerang itu membuat kamus password dengan menggunakan tool untuk menghasilkan daftar atau kamus password. Lalu ada brute forcing, yaitu penyerang melakukan crack login password dengan mencoba sejumlah nilai yang mungkin dari kombinasi alfabet, numerik, dan karakter spesial. Tools yang biasa digunakan itu Hydra, Burpsuit, Patator, atau Brutus. Selanjutnya ada session attacks. Jadi menembak atau memprediksi brute force session ID dengan cara mengumpulkan valid session ID dengan cara mengunduh traffic dari pengguna-pengguna yang telah berhasil diautentikasi. Lalu menganalisa session ID yang telah direkam untuk menentukan proses menghasilkan session ID seperti struktur dari session ID, informasi yang digunakan untuk menciptakannya, algoritma enkripsi atau hash yang digunakan oleh aplikasi untuk memproteksinya. Lalu jika menemukan kelemahan dalam menghasilkan session ID seperti session ID yang disusun dari nama pengguna atau informasi lainnya yang mudah diprediksi seperti ID, address, claim, dan waktu, penyerang akan menebak valid session ID-nya. Selanjutnya ada cookie exploitation. Di sini pertama itu cookie poisoning. Jadi jika cookie mengandung password atau session ID, penyerang itu dapat mencuri cookie dengan teknik script injection atau menguping ini. Lalu penyerang itu kemudian akan memainkan ulang passwordnya atau session ID yang sama atau yang sudah diubah untuk melewati autentikasi aplikasi web. Nah, penyerang itu dapat menangkap cookie menggunakan tool OAuth, Burpsuit, dan lain-lain. Selanjutnya ada menyerang skema registrasi. Nah, jadi penyerang itu memanipulasi permintaan HTTP untuk menumbangkan skema otorisasi aplikasi dengan memodifikasi bidang input yang berhubungan dengan ID pengguna. Nah, nama pengguna, grup akses, nama file, dan mengidentifikasi file lain. Nah, penyerang itu pertama-tama mengakses aplikasi web menggunakan akun dengan hak istimewa rendah dan kemudian meningkatkan hak istimewa untuk mengakses sumber daya yang dilindunginya. Nah, selanjutnya itu ada HTTP. Maaf, saya nggak bisa reconnect. Selanjutnya ada HTTP request tempering untuk query string tempering. Jika
string query terlihat di address bar browser, penyerang dapat dengan mudah itu mengubah parameter string untuk melewati mekanisme otorisasinya. Lalu penyerang itu dapat menggunakan tools seperti Burpsuite untuk melakukan scan aplikasi web untuk menemukan parameter query string seperti post ataupun get. Nah, pada HTTP request tempering juga ada HTTP headers. Jadi jika aplikasi menggunakan header rujukan refer header untuk membuat keputusan kontrol akses, penyerang itu dapat memodifikasinya untuk mengakses fungsionalitas aplikasi yang dilindungi. Nah, pada gambar ini misalnya ada item ID 201. Nah, itu tidak dapat diakses karena parameter admin diset ke false. Jadi penyerang itu bisa mengubahnya menjadi true dan mengakses item yang terlindungi tersebut. Lalu ada cookie parameter tempering. Jadi pada langkah pertama, penyerang itu mengumpulkan beberapa cookie yang diset oleh aplikasi web dan menganalisisnya untuk menentukan mekanisme pembuatan cookie. Lalu penyerang itu menjebak cookie yang telah diset oleh aplikasi web, lalu mengubah parameternya menggunakan tools seperti Wasp atau Burpsuite, dan kemudian memainkan ulang ke aplikasinya. Selanjutnya ada menyerang mekanisme manajemen sesi. Nah, pada tahap ini itu penyerang itu merusak mekanisme manajemen sesi aplikasi untuk melewati kontrol autentikasi dan menyamar sebagai pengguna aplikasi yang berwenang. Nah, contoh di sini ada contoh gambar yang merupakan contoh encoding yang lemah. Jadi itu harusnya itu session token ini di encoding menggunakan yang encoding yang kuat, tapi di sini itu dia seolah alih-alih menggunakan yang encoding yang kuat, di sini hanya menggunakan encoding yang lemah. Jadi lalu ada untuk ketika hash encoding dari string ASCII seperti pada sini, penyerang itu bisa memprediksi token sesi lainnya hanya dengan mengubah tanggalnya dan menggunakannya untuk transaksi lain dengan server. Selanjutnya memprediksi token sesi, jadi penyerang itu mendapatkan session token yang valid dengan sniffing itu traffic atau secara sah masuk ke aplikasi dan menganalisisnya untuk pengkodean atau pola apapun. Jika ada makna yang dapat direkayasa balik dari sampel token sesi, jadi penyerang itu mencoba menebak token yang baru-baru itu dikeluarkan untuk pengguna aplikasi lainnya. Nah, penyerang itu kemudian membuat sejumlah besar permintaan dengan token yang diprediksi ke halaman yang bergantung pada sesi untuk menentukan token sesi yang valid. Selanjutnya itu penyerang bisa mengendus lalu lintas aplikasi menggunakan alat sniffing seperti Wireshark atau proxy pencegat seperti Burpsuite. Jadi jika cookie HTTP digunakan sebagai mekanisme transmisi untuk token sesi dan tanda aman tidak setel, penyerang itu bisa menggunakan ulang cookie untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke aplikasi. Jadi penyerang itu dapat menggunakan cookie sesi untuk melakukan pembajakan sesi, penggunaan ulang sesi, dan serangan man in the middle. Nah, berikut ini contoh penggunaan tools Wireshark untuk sniffing session token. Kalau ini contoh penggunaan tools Burpsuite. Benar. Selanjutnya ada melancarkan serangan injeksi. Nah, dalam serangan injeksi ini penyerang itu memasuk input berbahaya yang dibuat secara sintaksis
benar sesuai dengan interpreter yang digunakan untuk merusak tujuan normal aplikasi. Contoh bentuk serangannya itu seperti code injection, command injection, SQL injection, LDAP injection, dan exploit injection. Untuk code injection sendiri itu merupakan istilah umum yang untuk jenis serangan yang terdiri dari injeksi kode yang kemudian akan dieksekusi oleh aplikasi. Ya, jenis serangan ini itu mengeksploitasi penanganan data yang tidak terpercaya. Terus jenis serangan ini biasanya dimungkinkan karena kurangnya validasi data input atau output yang tepat. Misalnya itu seperti karakter yang diizinkan, lalu format data, lalu ada jumlah data yang diharapkan. Selanjutnya ada command injection. Nah, command injection ini merupakan serangan yang dimana tujuannya itu adalah untuk mengeksekusi perintah sewenang-wenang pada sistem operasi host melalui aplikasi yang rentan. Serangan command injection ini dimungkinkan untuk ketika aplikasi meneruskan data yang disediakan pengguna yang tidak aman, seperti formulir, cookie, header HTTP, dan lain-lain, ke sebuah shell system. Dalam serangan ini itu perintah sistem operasi yang disediakan penyerang biasanya dieksekusi dengan hak istimewa dari aplikasi yang rentan. Nah, serangan serangan command injection ini dimungkinkan sebagian besar karena validasi input yang tidak memadai. Selanjutnya skill injection. Jadi serangan ini terdiri dari penyisipan atau injeksi atau memasukkan query SQL melalui data input dari klien ke aplikasi. Nah, eksploitasi injeksi SQL ini yang berhasil dapat membaca data sensitif dari database, memodifikasi data, menjalankan operasi administrator pada database, lalu menampilkan konten file yang diberikan yang ada pada file DBMS sistem, dan juga dalam beberapa kasus bisa mengeksekusi perintah ke sistem operasi. Nah, serangan SQL injection ini adalah serangan injeksi di mana perintah SQL itu disuntikkan atau dimasukkan ke input data untuk mempengaruhi eksekusi perintah SQL yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada LDAP injection. LDAP injection ini merupakan serangan yang digunakan untuk mengeksploitasi aplikasi berbasis web yang membuat pernyataan LDAP berdasarkan input pengguna. Saat aplikasi gagal membersihkan input pengguna dengan benar, pernyataan LDAP ini tuh dapat mengubah pengguna proxy lokal. Hal ini itu bisa mengakibatkan eksekusi perintah seperti memberikan izin untuk query yang tidak sah dan memodifikasi konten tersebut di dalam LDAP tree. Terakhir ada exploit injection. Serangan exploit injection ini terjadi ketika situs web menggunakan informasi yang disediakan pengguna untuk membuat query exploit untuk data XML. Jadi dengan mengirimkan informasi yang sengaja diubah ke dalam situs web, penyerang itu bisa mengetahui bagaimana tuh struktur datanya, data XML-nya, atau mengubah data yang biasanya itu tidak dapat mereka akses. Lalu mereka itu bahkan itu bisa meningkatkan hak istimewa mereka di situs web jika data XML digunakan untuk autentikasi seperti file pengguna berbasis XML. Menyerang konektivitas data. Menyerang konektivitas data sekarang. Ada connection string injection, connection string parameter pollution, lalu ada connection pool DOS. Connection string injection, string koneksi database sering digunakan pada aplikasi untuk terhubung ke database. Nah, dalam lingkungan autentikasi yang didelegasikan, penyerang itu bisa menyuntikkan parameter dalam string koneksi dengan menambahkannya dengan karakter titik koma. Nah, serangan injeksi string ini
dapat terjadi ketika rangkaian string dinamis digunakan untuk membangun string koneksi berdasarkan input pengguna. Nah, pada gambar ini penyerang itu pada contoh gambar ini penyerang itu memanipulasi string koneksi untuk mengubah konfigurasi koneksi ke database, yang dimana pada before injection ini, sebelum injeksi itu string koneksi awal itu koneksi awalnya itu memiliki parameter standar seperti data, source, user, ID, dan juga password. Nah, setelah diinjeksi, penyerang itu menambahkan parameter baru, yaitu encryption off. Nah, encryption off ini jadi penyerang itu menonaktifkan enkripsi pada koneksi di database tersebut. Ya, jadi setelah di encryption off ini, penyerang itu yang dapat memungkinkan penyerang itu menangkap data sensitifnya dan juga memodifikasi data pada database. Selanjutnya itu ada CSPP. Jadi dalam serangan connection string parameter collision, penyerang itu menimba nilai parameter dalam string koneksi. Menyerang aplikasi client web. Penyerang itu berinteraksi dengan aplikasi sisi server dengan cara yang tidak terduga untuk melakukan tindakan jahat terhadap pengguna akhir dan mengakses data yang tidak sah. Contoh serangannya itu seperti XSS atau cross-site scripting, lalu ada cross-site request forgery atau CSRF, lalu ada HTTP header injection, lalu ada cross-frame scripting atau XSF, lalu ada session fixation. Tahap selanjutnya itu menyerang web service. Nah, web service ini bekerja di atas aplikasi web lama, dan setiap serangan pada web service akan segera mengekspos kerentanan bisnis dan logika yang mendasari untuk berbagai serangan. Nah, contoh bentuk serangannya itu seperti SOAP injection dan XML injection. Oke, mungkin materinya, apakah ada yang ingin bertanya?